Bismillah. Baik kawan-kawan, saya akan menunjukkan terkait dengan cara pengerjaan dari soal yang nantinya bisa dipersiapkan untuk UTS nanti. Baik, ini adalah salah satu soal yang nanti akan dimunculkan dan pastinya kalian akan mendapati yang soal mirip seperti ini. Jadi perhatikan bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat. Yang pertama, kalian harus mempunyai file ya, Excel yang nantinya kalian bisa gunakan dari materi yang telah diberikan. Ini bisa pakai pertemuan 6 yang di fokus untuk UTS, kalian copy pastekan, kemudian kalian tuliskan nama, kemudian minnya kalian, kemudian dengan KB1 ya, UTS ya, pilih nama yang menyesuaikan dengan materi yang nanti atau format file yang nantinya akan disampaikan di soalnya ya. Oke, baik, ini salah satu pekerjaan kalian ya yang sebelumnya mungkin sudah terisi, boleh nantinya dihapus terlebih dahulu. Kalian cukup masukkan nantinya sesuai dengan yang ada di file Word atau soal UTS-nya nanti. Jadi kalau sudah punya file Excel-nya, kalian bisa langsung mengerjakan. Oke, kita masukkan ini Word-nya, klik 2 kali, nanti akan masuk ke tampilan yang dimana kalian akan ditunjukkan terkait dengan file yang berbentuk Excel ya di dalam Word. Ini nanti kalian copy paste saja, di blok dulu, kemudian masuk ke Excel-nya, dipastekan. Oke. Nah, ini hanya ukurannya saja terlalu kecil, kita bisa digeser, klik 2 kali. Nah, sudah muncul. Sekarang kita tinggal mengubah kode produknya dan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Kita balik lagi ke Word-nya, boleh kalian klik di bagian yang kosong atau klik ESC yang ada di keyboard pojok kiri atas. Oke, kalau kita sudah keluar dari tampilan yang Excel yang ada di dalam Word, kita masuk ke bagian data transaksinya. Kita klik 2 kali. Oke, kita ambil datanya, diambil, di copy paste dari atas ke bawah, kemudian kalian pastekan di sini ya. Nah, karena yang dibutuhkan hanya 15 baris, maka dihapus saja, delete. Oke, kemudian tanggal pinjam dan tanggal kembalinya ya. Oke, kalian bisa copy paste, masukkan ke sini ya. Baik, sekarang sudah bisa kalian kerjakan. Ini kalian tinggal tutup saja boleh. Baik, sudah muncul data yang memang bisa kalian untuk buat rumusnya untuk bisa menyelesaikan dari soal UTS yang diberikan ya. Untuk kategori buku, kalian cukup masukkan rumusnya menggunakan VLOOKUP, kemudian arahkan untuk kode produknya, kita ambil berapa digit, kita pakai left ya. Maaf, ini agak sedikit ngehang. Left, kita ambil berapa digit di kirinya, kita ambil 2 digit ya karena menyesuaikan dengan kodenya. Kemudian kalian ambil table array-nya, jangan lupa di absolute-kan ya. Kolom indeksnya kalian ambil yang kedua, 0, tutup, enter ya. Kita klik 2 kali di sini untuk langsung otomatis dari atas ke bawah. Kemudian tipe member ngambilnya dari sini ya. Kode yang dari table array-nya di sini. Kode produknya ambilnya yang digit yang ada di ini, yang di tengah ini. Oke, kita cukup ngambil berapa digit aja ya. Oke, kita buat VLOOKUP lagi sama,
tapi kita pakai mid sekarang. Nah, untuk yang 2 digit seperti ini, tipe membernya 2 digit kodenya, maka kita nggak perlu mengabsolutkan, kita cukup pakai mid. Tapi kalau nantinya 1 digit, ya itu perlu diabsolutkan. Baik, caranya gimana untuk ini? Berarti kawan-kawan tinggal pilih ini kode produknya, ambil berapa digit, 0 kan 1, 3 itu 2, strip itu 3, dan 0 lagi, ini berarti menunjukkan digit ke-4. Kita ambil berapa digit? 2 digit saja. Nah, kemudian kita ambil table array-nya dari sini sampai sini, jangan lupa diabsolutkan di F4. Kolom indeksnya kita akan ngambil dari kolom kedua, ini 1, ini 2, ini 3, berarti cukup yang kolom kedua. Maka kalian cukup masukkan kolom kedua, range lookupnya nolkan saja dan di enter. Sudah selesai. Kemudian jangka waktu saya ambil saja dari kategori buku, ini copy saja, kemudian pastekan di atas, ganti yang kolom 2, ini kan ngambil kategori buku, sekarang ngambil jangka waktu, berarti 1, 2, 3, dan 4. Kalau jangka waktu ada di kolom keempat, maka ganti yang 2 jadi 4. Oke, di enter saja. Nah, kemudian kita masuk ke harga itu cukup diubah juga kolomnya. Pastikan lagi terkait dengan rumus yang ada di kategori buku, kita lihat harga ada di kolom ketiga, maka lihat saja di 2-nya diganti 3, enter. Nah, kemudian diturunkan semuanya. Nah, kita masuk ke denda ketentuannya, keterlambatan, lama pinjam tidak melebihi jangka waktu, berarti tidak ada terlambat ya dari peminjamannya. Kita buat rumus if, karena lama pinjamnya itu dilihat dengan cara tanggal kembali dikurangi dengan tanggal pinjam. Apabila lebih dari jangka waktu, maka kena denda kan. Nah, maka dendanya tinggal ambil dari rumus yang tadi ini. Karena saya masih menyimpan, saya pastekan saja. Nah, jangan lupa sama dengannya dihilangkan di pastekannya itu. Kemudian kalian ubah yang 2-nya ini diganti dengan kolom di denda. Kolom denda ada di 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti ganti 2 ganti 5. Oke, kalau sudah, kalian tinggal kalikan saja berapa lama dia terlambat. Boleh dalam kurung tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam, boleh langsung saja langsung dikurangi jangka waktu, yaitu nanti adalah keterlambatannya dalam berapa hari. Kalau sudah nanti ditutup, kemudian dikasih value if false, atau kalau misal tidak terlambat dibuat 0. Kalau tidak terlambat kan berarti tidak kena denda ya. Nah, kemudian diturunkan. Baik, ini sudah bisa terjawab ya. Kemudian masuk ke diskon. Diskon buat aja rumusnya. Ketentuannya adalah apabila tidak terlambat, artinya tidak terkena denda. Nah, saya buat di sini ada 2 ketentuannya, kriterianya ya. Apabila tidak kena denda, kemudian kuponnya itu 0, maksudnya adalah digit terakhirnya ini 0, maka dia mendapati diskon member. Nah, ini diskon member. Dan apabila kuponnya itu tidak sama dengan 0, berarti bisa 7, 4, atau 8, maka dia mendapati diskon kupon. Berarti yang nomor 1 kalau misal dia tidak terkena denda berarti 7%, tapi ternyata dia kena denda ya. Berarti yang harusnya muncul bisa di 3 dan juga di baris ke-5 dan 6 karena tidak ada denda. Mari kita buat. Maka kondisinya kita berikan N, karena if-nya ini karena ada kriteria lebih dari 1. Nah, saya buat N sama dengan dendanya sama dengan 0, karena yang tidak dapat denda ya itu bisa dapat diskon. Kemudian logika selanjutnya kita ambil yang digit terakhirnya. Karena saya mau mengambil yang digit terakhirnya ini 0, saya pakai reg ya. Kenapa pakai reg? Karena saya dapati di sini kupon itu tidak ada yang digitnya beda-beda, 1 digit aja semua. Kalau di pertemuan yang ke-6 digitnya ada yang 2, yaitu
di kuponnya yang 10% dan 15%. Ada juga yang 5%. Itu kan digitnya 1 ya. Maka kalau misal kita dapati di sininya semuanya 1 digit, maka kita boleh menggunakan right. Right ini kita ambil ya, 1 digit aja ya. Kemudian kita pakai 0. Jangan lupa pakai petik ya, karena kita menyamakan pakai string. Oke, kalau sudah, mohon maaf, jangan titik koma ya, tapi kurung tutup. Nah, ini logikanya kita selesaikan dulu, yang kondisinya lebih dari 1, kemudian kita kasih value if true. Maka kalau tidak mendapati denda dan juga kuponnya itu 0, maka akan mendapat diskon member ya. Kita tinggal membuat VLOOKUP terkait dengan tipe membernya ya, yang untuk nanti dapat diskon berapa persen. Baik, kita ambil karena dari mid ya, kita ambil karena ini kodenya di tengah, kita ambil di mid, kemudian mulainya dari 4, kemudian number chartnya yang atau berapa digit yang diambil hanya 2. Kemudian kita masuk table array, ini ditarik semuanya di blok, kemudian diabsolutkan. Kolom indeksnya kita ambil kolom ketiga ya, yang didiskon kan ada di kolom ketiga, kemudian nolkan saja, kemudian kurung tutup. Kemudian value if false ya, kita ambilkan lagi, pastikan sampai sini ya, yang bagian logikanya dulu. Oke, pastikan. Sekarang kita pakai yang ini apa namanya, tidak terkena denda dan juga yang kuponnya itu tidak sama dengan 0. Berarti kita pakai kuponnya yang itu ada isinya ya. Yang tidak sama dengan 0 berarti bisa 7, 4 atau sesuai dengan di contohnya. Kita ganti di sini sama dengannya kita ubah menjadi kurang dari dan lebih dari. Ini simbol yang merujuk ke ya tidak sama dengan ya. Nah, itu bisa diubah menjadi seperti ini. Oke. Yang sama dengan diganti kurang dari dan lebih dari. Nah, ini salah satu simbol yang merujuk tidak sama dengan. Baik, karena logikanya sudah ada ya ini ya. Nah, maka kalian tinggal bikin value if false ya. Mohon maaf, ini kayaknya kena apa namanya, kena hapus. Oke, dah. Kita masuk, berarti sekarang kita cukup ambil digit terakhirnya di sini ya, dari kiri. Karena kita mau menjadikan sebagai angka, maka jangan lupa diberikan function APS. Kita ambil right, kita pilih yang dari kode produk dari kiri, kita ambil cuman 1 digit saja. Oke, tutup. Kemudian kalian jangan lupa dibagi 100 ya, untuk mendapati persentase yang benar. Karena kalau di sini 7, berarti kalau dipersenkan ya 700%. Sedangkan yang kita inginkan adalah 7% saja. Maka perlu dibagi 100. Baik, kalau sudah di titik koma, untuk value if false kita kasih 0. Kita tutup. Ya udah, enter. Nah, oke. Baik. Kawan-kawan, menurut saya kalian perlu untuk ngecek ya, apakah jawaban kalian betul. Nanti cek satu-satu. Dari kode 03 ini kan merujuk benar ke matematika. Oh betul. Kemudian 02 apakah merujuk ke IPA? Oh betul, ke IPA. Nah, nanti pun juga sama, tipe member. 03 apakah bronze? Oh betul. Kemudian yang silver 02 dan ini juga betul. Nah, nanti kalian cekin juga jangka waktu, harga, dan denda. Nah, kalian untuk denda, kalian boleh cek dari tanggal pinjam dan tanggal kembalinya ya. Nah, apakah sudah benar-benar tidak melewati jangka waktunya atau memang benar-benar melewati jangka waktunya. Kita cek lama pinjamnya dulu. Nah, ternyata lama pinjamnya adalah 30. Berarti kalian tahu ini jangka waktunya kan 17, sedangkan lama pinjamnya ini 30. Nah, berarti selisih
lama pinjam dengan jangka waktu, itu kita bisa tahu ini lama pinjam kurangi jangka waktu. Nah, ini kalau plus kayak kemarin ya. Kalau plus berarti dia ada denda karena dia terlambat sampai berapa lama itu ya, 13 hari berarti. Kita sudah tahu ternyata memang betul ya, ini harusnya kena denda karena plus. Terus ini minus 3 berarti kan tidak kena denda, ini plus lagi berarti kena denda, dan ini ada minus. Kalian bisa cek itu apakah benar kena denda atau tidak. Setelah itu diskon kalian bisa melogikakan juga apakah benar bisa dapat diskon. Nah, di sini dendanya 0 tapi kok diskonnya 0. Kenapa kok bisa? Kita cek. Oh, ternyata kuponnya juga 0, sedangkan tipe membernya juga di 0000, masuknya ke tidak ada. Berarti ternyata dia tidak mendapati diskon. Memang betul ya, nasibnya dia tidak mendapati diskon. Berarti tetap di sini 0%. Nah, kalau yang ada denda, betul kan dia 0% karena memang yang kena denda tidak mendapati diskon. Oke, yang ini diskonnya ada 9 dan 8. Kita cek. Betul ya, 9 dan 8. Di belakang yang digit terakhirnya itu ada 9% dan 8%. Maka kalian perlu cek satu-satu kalau sudah menyelesaikan. Nah, kemudian di total bayar. Total bayar rumusnya mudah ya. Harga tambah denda dikurangi dalam kurung harga dikali dengan diskonnya. Oke, karena saya sudah langsung enter ya, langsung aja ditutup saja karena sudah otomatis ya memberi kurung tutupnya. Kalau sudah tinggal ditutup. Nah, ini tinggal dilogikakan saja ya, apakah betul jawabannya. Kalau rumusnya sih cukup seperti ini aja ya, dan sama antara yang lain dengan satu dengan yang lain, ini rumusnya sama. Tapi total bayar harusnya harga dan denda dan diskon ini benar dulu, baru nanti bisa menggunakan rumus total bayarnya dengan tepat. Baik kawan-kawan, seperti ini ya cara pengerjaannya. Saya rasa tidak lebih dari 8 menit seperti yang tadi saya kerjakan, karena nantinya waktu yang diberikan itu lama, 60 menit. Jadi kalian bisa untuk mengoreksi apakah jawaban kalian sudah benar atau masih ada kurang. Jadi pastikan kalian membuat rumusnya dengan benar, jangan sampai ada error. Kalau ada error berarti tandanya rumus kalian salah, atau mungkin data yang kalian ambil itu juga salah. Jadi silahkan kalian untuk meneliti kembali, mengecek kembali. Jangan sampai setelah nanti datanya saya ambil, kalian itu merasa bahwasanya masih ada yang salah. Kalau sudah saya ambil, berarti kan harusnya sudah yakin bahwasanya jawaban kalian sudah benar. Baik, seperti itu. Semoga bermanfaat dari video ini. Oke, sukses untuk UTS-nya.